Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rianingsih dengan NIM 2210111140 dari kelas manajemen B sore. Saya di sini akan mereview salah satu buku self improvement dengan judul Alter Ego dengan penulisnya Afin MO. Dari buku Alter Ego ini, yaitu seni mendeteksi kepribadian ganda orang-orang di sekitar kita dan bagaimana cara menolongnya. Ini salah satu buku self improvement dengan jumlah halaman yaitu 222 dan ada beberapa babnya, sekitar ada 6 bab dan itu dibagi jadi beberapa subbab gitu. Langsung saja saya akan sedikit mereview dari buku ini. Yang pertama, saya akan membacakan sinopsisnya, yaitu buku ini adalah panduan psikologi populer praktis yang membahas fenomena kepribadian tidak autentik atau wajah ganda dalam interaksi sosial sehari-hari. Buku ini tidak membahas gangguan kepribadian disosiatif atau kepribadian ganda dari sudut pandang klinis, melainkan perilaku adaptif, manipulatif, atau defensif, di mana seseorang menunjukkan karakter yang sangat berbeda di berbagai situasi. Yang selanjutnya yaitu alur pembahasan buku. Yang pertama, identifikasi masalah. Membahas tanda-tanda konkret seseorang mungkin memiliki alter ego sosial, seperti inkonsistensi cerita, sikap yang berubah drastis tergantung lewat bicaranya, charm yang berlebihan, dan pola manipulasi emosi. Yang selanjutnya yaitu analisis penyebab. Menelusuri akar mengapa orang membangun alter ego. Misalnya, karena trauma masa kecil, kebutuhan untuk diterima, atau people pleasing, strategi untuk meraih kekuasaan, atau rasa tidak aman yang mendalam. Yang selanjutnya yaitu panduan bertindak. Memberikan langkah-langkah untuk menghadapi situasi ini, mulai dari cara konfirmasi yang aman, menetapkan batas diri, komunikasi asertif, hingga kapan harus memberi dukungan atau justru mengambil cara untuk melindungi diri sendiri. Inti pembahasan dari buku ini pada dasarnya membahas kecerdasan sosial untuk mendeteksi ketidakjujuran perilaku dan strategi menjaga kesehatan mental diri sendiri dalam menghadapinya. Yang selanjutnya saya akan membacakan kelebihan buku ini ditinjau dari tujuan dan potensinya. Yang pertama, topik yang sangat relevan atau ngemong, menyentuh perasaan was-was yang umum dialami banyak orang. Apakah orang ini tulus? Atau kok sikapnya bisa beda banget ya? Buku ini menjawab kegelisahan itu dengan bahasa yang mudah diakses. Yang kedua yaitu struktur jelas dan solutif. Formatnya yang langsung ke inti, deteksi dan cara menolong, cocok untuk pembaca yang mencari panduan cepat, tidak bertele-tele. Yang ketiga yaitu meningkatkan kewaspadaan sosial atau social awareness. Buku ini berpotensi menjadi alat sadar bagi pembaca untuk lebih peka terhadap dinamika psikologis di sekitarnya, yang merupakan keterampilan hidup penting. Yang keempat yaitu menawarkan perspektif empati jika diolah dengan baik. Dengan menyertakan bagian menolong, buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya menghakimi atau juga memahami bahwa alter ego seringkali adalah bentuk perlindungan diri orang tersebut. Yang kelima yaitu praktis untuk dunia kerja dan relasi personal. Contoh-contoh yang diberikan kemungkinan besar bisa langsung diterapkan dalam konteks hubungan romantis, persahabatan, atau politik kantor. Yang selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari buku ini, tantangan atau resiko konten. Yang pertama, generalisasi dan stigmatisasi. Bahaya terbesar adalah menyederhanakan kompleksitas manusia menjadi orang baik versus orang bermuka dua.
Buku ini beresiko menanamkan kecurigaan berlebih dan mendorong pembaca untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua yaitu mendorong Yang kedua yaitu ambang batas alter ego yang kabur. Sulit membedakan antara alter ego sebagai strategi manipulasi jahat dengan adaptasi sosial yang wajar. Misal, bersikap lebih format di kantor. Buku ini bisa gagal memberikan pembedaan yang krusial ini. Yang ketiga yaitu kedalaman yang terbatas. Sebagai buku booster, analisisnya mungkin tidak akan mendalam. Penjelasan psikologis tentang trauma, gangguan kepribadian narsistik, atau psikopat bisa jadi hanya disinggung permukaan. Yang keempat yaitu cara menolong, yang bisa jadi tidak realistis. Menolong seseorang dengan masalah kepribadian yang dalam adalah proses kompleks yang membutuhkan keahlian profesional. Saran dalam buku ini beresiko terdengar naif. Misal, cukup aja ngobat. Atau bahkan berbahaya jika membuat pembaca mencoba menjadi terapis amatir. Yang kelima yaitu minimnya peringatan untuk konsultasi profesional. Jika buku tidak menekankan dengan bold bahwa untuk masalah serius seperti manipulasi ekstrim, kekerasan psikis harus dirujuk ke psikolog atau psikiater, maka buku ini bisa dinilai lalai dan tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari buku ini. Secara keseluruhan, buku Alter Ego karya Afin M.U. ini membahas seni membaca orang dan bertahan hidup secara psikologis dalam dinamika sosial yang kompleks. Ia bukan buku psikologi klinis, melainkan lebih dekat ke buku strategi hubungan interpersonal dan pertahanan diri emosional. Buku ini mencoba memetakan pola-pola perilaku tidak konsisten, memberikan kosakata untuk memahami apa yang mungkin terjadi, dan akhirnya memberikan pilihan respon kepada pembaca. Pesan inti yang ingin disampaikan, kemungkinan dunia sosial itu rumit. Orang tidak selalu seperti yang terlihat. Bekali diri Anda dengan pengetahuan untuk melindungi hati dan pikiran Anda, sambil tetap berusaha berlaku bijak dan baik. Untuk rekomendasinya, buku ini bermanfaat sebagai peta peringatan dini dan bahan refleksi tentang keaslian diri sendiri dan orang lain. Namun, jadilah pembaca yang sangat kritis. Gunakan insight dari buku ini terutama untuk introspeksi diri. Apakah saya juga tulus? Dan menetapkan batasan. Bukan untuk menjadi detektif amatir yang menghakimi setiap orang. Nilai sejati buku ini terletak pada kemampuan membangkitkan kesadaran, bukan pada daftar cara menolong yang mungkin diberikan. Sekian review dari saya. Apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.